يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah punya masalah sama salah satu istrinya. Dan Nabi ceraikan. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Tapi subhanallah sampai hari ini, ulama itu belum bisa menentukan apa sebab perceraian itu terjadi. Ada yang mengatakan ini sebab ini, hanya dugaan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya rumah tangga kita itu memang Ustaz nggak boleh seperti kaca yang dinikmatin sama orang gitu loh. Kita jangan ngurusin rumah tangga orang, jangan. Kadangkala masalahnya di kita bukan di dai-nya. Masalahnya di kita yang mengikutin rumah tangga orang lain kata dia. Masalah itu biasa terjadi. Di dalam rumah tangga itu biasa terjadi. Biarkan masalah itu diselesaikan. Dan boleh jadi masalah itu terjadi karena Allah ingin memberikan ujian dan cobaan kepada dai tersebut. Allah ingin mengangkat derajat dai tersebut. Tapi intinya kita ini nggak boleh kepo dengan rumah tangga orang lain. Sampai ada kejadian Ustaz. Ini sama, ini kayaknya orang yang berilmu ya. Ada kasak kusuk dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya, ya anak dengar antum katanya mau menceraikan istri, ada masalah apa gitu seperti itu. Biasalah di masyarakat kan seperti itu. Kata orang ini, antum ada apa ngurusin rumah tangga ana gitu. Apa urusan antum tanya tentang istri ana gitu. Oh ya afwan kata dia seperti itu. Akhirnya dapat berapa lama belum benar terjadi perceraian. Akhirnya si perempuan itu nikah lagi Ustaz. Datang lagi dia. Syuf, sekarang kan juga bukan istri antum. Masalahnya apa antum sama dia? Kata dia, ya Allah kata dia, itu istrinya orang. Ada apa antum tanya sama ana gitu. Jadi kadangkala masyarakat ini kepo dengan rumah tangga orang lain. Jadi kita harus membangun membangun husnudzon sama orang ya. Boleh jadi mungkin masalah terjadi itu, ya kalau bicara kesalahan semua berbuat salah. Semua berbuat salah. Tapi bagaimana tadi kita memperbaiki kesalahan. Dan jangan pernah antum menambahkan bensin dalam masalah orang lain. Itu masalahnya kadang-kadang. Masya Allah. Dan dulu sahabat juga nggak kepo ketika Nabi SAW punya masalah dengan keluarganya. Enggak Ustaz. Tapi mereka juga kepingin tahu sebenarnya Ustaz. Ya. Kepingin tahu. Sampai mungkin Ustaz Ami ingat ya. Di tahun ke-9 ketika Nabi Muhammad SAW itu memboikot istri-istrinya semua Ustaz ya. Melakukan ila. Ya. Ila itu Ustaz ya. Sampai sebulan ya. Sampai akhirnya berita tersebar di Madinah Nabi menceraikan istri-istrinya. Isu itu tersebar di kota Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Dia kepingin tanya gitu, benar enggak berita ini? Karena udah tersebar di luar itu. Ketika Umar tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah atallaqta azwajak? Apakah kau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi SAW, enggak. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Umar baru gembira, ternyata berita itu enggak benar. Apabila di masa Nabi aja, ternyata masyarakat itu bisa menghukumi sesuatu yang tidak benar dengan hukum mereka sendiri, apalagi di masa kita sekarang seperti itu. Jadi intinya usahakan kita ini nggak kepo dengan rumah tangga orang. Masya Allah. Masya Allah. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini jadi pelajaran bagi jamaah sekalian Ustaz. Sebab yang namanya ustadz dan dai itu ketika dia sudah berada di atas, apalagi ketika istrinya lebih dari satu, dia jadi fokus pembicaraan. Jadi mungkin rahasianya dicari-cari orang. Banyak orang yang kepo terhadap Ustaz Syafiq. Sampai ketika searching engine itu dia dicari siapa nama istri Ustadz gitu. Masya Allah. Sampai kayak gitu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ada pertanyaan ini. Nah nampaknya dari belakang nih. Nggak tahu ini. Apakah syarat keluarga sakinah seorang wanita mesti menikah dengan ustadz? Gimana? Nggak selalu yang nikah sama ustadz sakinah juga sama. Iya. Intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan arahannya.
Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Nikah. Jadi nggak ada syarat harus ustadz. Dan ketika ada seorang ustadz melamar, juga anti perlu tahu bagaimana akhlak ustadz ini. Kalau bicara agama insya Allah nggak perlu ditanyakan. Karena terus terang tidak sedikit yang curhat sama kita ini istrinya ustadz gitu loh. Jadi anak sampai ya Allah ya. Apa istrinya juga curhat sama orang lain juga gitu ya. Jadi anak sampai berpikir kayak gitu Ustaz. Itu curhat. Bocor tapi nggak tahu kita Ustaz. Kita nggak tahu kadang kalau Ustaz dia bocor kemana-mana. Ini dia curhat suaminya Masya Allah. Dikatakan Masya Allah hafal Al-Quran ya. Lulusan dari perguruan tinggi Islam ternama. Dia dieluk-elukan masyarakat. Dia sebutkan semuanya tentang suaminya. Tapi ternyata di rumah dia nggak seperti itu. Ini oknum sebenarnya. Seharusnya agama itu, ilmu itu seharusnya dengan amal. Bergandengan. Tapi ada orang berilmu nggak diamalin. Nah itu tadi masalahnya tadi agamanya bagus tapi kadangkala akhlaknya kurang baik. Dan akhlak ini juga kadangkala berkaitan dengan karakter Ustaz. Jadi orang itu berilmu bagus tapi dia pemarah. Kan ada orang memang pemarah jemaah. Dan seorang istri atau seorang yang hendak menerima pinangan seseorang. Hendaklah dia memang perlu punya ilmu yang cukup. Orang ini baik, bagus. Cuma dia itu sensitif. Ada orang yang sensi. Maka ketika dia dikasih tahu atau dia fahamnya setelah menikah. Setelah dia menikah dia tahu oh ternyata suami anak ini pemarah. Ternyata suami anak dia baru tahu itu. Semua itu ada solusinya. Jadi jangan berpikir antum ya Allah anak gak mau dapat suami pemarah. Iya semua perempuan gak mau. Tapi kalau sudah dapat mau gimana? Masa mau ditukar? Datang mertua anak kayaknya yang ini gak cocok gitu loh. Masa mau ditukar gitu kan? Kembaliin Ustaz. Dikembaliin. Khiyar aib. Khiyar aib Ustaz ya. Oh ini urusan Ustaz Ami ini. Apa termasuk aib yang bisa ditukar gitu Ustaz? Jadi intinya dua tadi. Laki-laki tersebut agamanya baik. Jadi agama baik ini seperti apa? Ada standar minimal. Standar minimal itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Dia nggak pernah sholat sunnah, tapi sholat 5 waktu dia alhamdulillah dia jaga. Dia ya yang haram dia tinggalkan, tapi karena yang makruh masih dia kerjakan. Itu standar minimal agama. Kalau bicara akhlak, yang paling tidak ada 4 akhlak utama jamaah ya. Yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah dia seorang yang pemberani. Dia seorang yang dermawan. Dia seorang yang iffah yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian satu lagi apa Ustaz? Kok lupa Ustaz? Nah, asy-syaja'ah, al-jud, al-iffah, was-sabr. Iya, kayaknya kesabaran. Dia adalah orang yang penyabar. Jadi perlu tahu itu tentang calon. Jadi nggak harus ustaz. Masya Allah. Baik. 4 prinsip ya. Asy-syaja'ah, keberanian. Ini berani apa maksudnya? Berani nikah lagi tuh? Anda kok jadi kepingin makan ini Ustaz? Bismillah. Yang kedua apa tadi jamaah? Kedermawanan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat, bersabar. Baik. Ustadz, berbicara tentang karakter suami yang pemarah. Mungkin ada di antara kita yang mungkin punya karakter seperti itu. Saya tidak bertanya mewakili ibu-ibu. Saya bertanya mewakili bapak-bapak. Kalau kita di posisi sebagai suami yang pemarah Ustadz. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah karakter itu? Masya Allah. Iya. Karena apa yang ditanyakan Ustadz ini sebagian laki-laki ini merasa anak udah lahir kayak gitu. Anak sudah menyerah dengan keadaan. Iya, sudah tabiat ini. Sudah tabiat. Jadi dia memaksa orang lain menerima dia. Oke, orang lain mau tidak mau akan menyikapimu dengan tabiatmu. Tapi orang yang punya tabiat buruk itu
perlu berusaha memperbaiki. Makanya ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, kasih wasiat aku. Apa kata Nabi SAW? La taghdab. Jangan marah. Orang ini berpikir kok wasiatnya cuma satu ya. Maka dia minta wasiat lagi. Nabi wasiatnya cuma satu. La taghdab. Dia minta lagi. La taghdab. Terus la taghdab. Disuruh jangan marah. Jangan marah itu boleh jadi ketika engkau marah jangan melampiaskan amarahmu. Ketika engkau marah engkau perlu berusaha menahan amarahmu itu. Maka ada arahan bagi seorang yang pemarah untuk tahu penghuni surga itu gak pemarah. Maka hati-hati kalau antum memarah jangan pernah, aduh aku ini pemarah, jangan-jangan gak masuk surga. Maka rubah karakter antum. Karena Allah mengatakan tentang penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidh. Dia orang yang menahan amarahnya. Oke, dia punya marah itu, tapi dia tahan. Jadi jangan antum berpikir fulan itu nggak pernah marah. Fulan itu marah tapi ditahan sama dia. Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Dia takut tidak menjadi penghuni surga. Maka bagi yang pemarah, tolong antum lihat, antum harus tahan amarah. Dalam hadis ini dikatakan la taghdab wa lakal jannah. Kau jangan marah kau masuk surga. Orang kalau sudah marah jamaah, dia akan mengucapkan ucapan yang dia tidak ridho mendengarnya sendiri. Orang kalau marah jangan berpikir dia nggak akan dihisab dengan apa yang dia omongkan. Baik. Kemudian Ustaz, ada usaha memperbaiki karakter dengan ketika marah itu diem. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diem. Kalau harus berbicara, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu solusi. Kadang-kadang orang anak kepingin ngomong, anak ingin melampiaskan. Karena sebagian orang berpikir, kalau anak lampiaskan Ustaz, selesai Ustaz. Tapi kalau tahan jadi penyakit. Sebagian orang berkata seperti itu, jangan. Antum lampiaskan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Nabi memberikan arahan. Ini ucapan kalau antum baca dengan memahaminya, hilang amarah itu. Karena amarah dari setan tadi. Kemudian kalau posisi antum berdiri, antum usahakan duduk. Duduk masih marah, rebahan, masih marah, antum tinggalkan rumah. Biasanya perempuan Zat, kalau lagi ribut sama suaminya mau pergi, tunggu dulu, belum selesai. Oh, Masya Allah. Jadi ada perempuan yang seperti itu Zat. Ali bin Abi Thalib, Rasul SAW ya, punya menantu Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau punya putri yang sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Putri Nabi Fatimah radhiyallahu ta'ala itu yang termulia di antara wanita-wanita surga. Apakah di rumah tangga dua orang ini tidak ada masalah? Ada masalah. Jadi antum jangan berpikir, ana izin minum dulu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jadi jangan antum berpikir punya rumah tangga yang sakinah, yang gak ada masalah sama sekali kayak di surga, gak bakalan jemaah. Karena antum hidup di dunia dan antum menikah itu masuk ke dalam masalah. Ada satu orang ditanya, baru nikah Ustaz, sebulan menikah gimana? Oh Allah, jannah kata dia, surga kata dia. Setahun kemudian ditanya, gimana nikah? Kata dia Ustaz, syarrun labudda minhu. Kata dia sudah. Jadi tidak ada kesenangan di dunia ini, nggak ada kenikmatan di dunia ini yang tidak berbalut kesusahan. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kalau antum lihat seorang yang menikah lagi, punya istri 2, 3, 4, dia harus menghadapi masalah. Nah, Ali bin Abi Thalib nih, dia meninggalkan rumah. Nabi SAW masuk ke rumahnya Fatimah, tanya, aina ibnu ammiki? Tuh, yang menikah. Itu hasilnya itu. Hasil dari pernikahan itu. Contoh real di hadapan kita. Tangisan anak-anak, itu hasil dari pernikahan. Jadi
Makanya kata itu syarrun labudda minhu. Itu yang harus dihadapin. Nah, itu bapaknya ada apa enggak? Ada. Bapaknya pura-pura enggak dengar, Ustaz. Sedang diupayakan penyelesaian. Ada mainan yang jatuh tadi, Pak? Ada, coba bawa ke depan, Pak. Oh, apa itu? Oh, botol, enggak apa-apa ya. Aman insyaallah. Baik, dilanjut. Oh, itu punya anak tadi nangis, lemparkan lagi ke atas kayaknya, Ustaz. Bukan mainan, itu botol kan? Botol minuman. Baik, sudah kosong. Subhanallah. Jadi Nabi SAW ketika masuk ke rumah Fatimah, Ali nggak ada. Padahal biasanya suaminya tidur siang di rumah. Maka Nabi bertanya, SAW, kemana anak pamanmu? Beliau SAW tidak mengatakan kemana suamimu. Di mana anak pamanmu? Jadi mengingatkan dengan hubungan rahim. Selain hubungan suami istri, mereka punya hubungan rahim. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ghadabani anifan falam yaqil indi. Ya, dia marah sama aku tadi. Atau dia bikin aku marah tadi. Kemudian dia tidak tidur siang di sini. Ada masalah. Apakah masalah ini dibiarkan oleh mertua sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Jadi di sini mertua kalau tahu anaknya punya masalah, segera selesaikan. Membantu. Tapi membantu tidak perlu masuk ke dalam permasalahan. Nabi SAW mencari tahu Ali di mana. Dicari tahu ternyata Ali di masjid tidur. Tuh. Ada masalah, keluar dari rumah. Soalnya kadang-kadang kalau ketemu sama istri, kepingin marah, kepingin mukul, kepingin apa, ya sudah tinggalkan. Berangkat kemana? Ke masjid. Alhamdulillah Masjid Hidayah ini gak ada pintunya. Insyaallah. Ini kelebihannya, Ustaz. Betul, Ustaz. Soalnya beberapa masjid kan ada pintunya, gak bisa kita masuk masjid. Jadi mau tidur di sini gampang ya. Tapi nanti dikasih tulisan, dilarang tidur di masjid. Kecuali yang punya masalah di keluarga. Kecuali punya masalah, oke. Itu bagus. Ini usulan kepada takmir masjid. Jadi dilarang tidur di masjid kecuali yang punya masalah sama istrinya. Nah. Jadi kalau ngelihat ada jamaah tidur di masjid, langsung ya Allah, punya masalah sama istri. Kita lihat ya, Nabi SAW bagaimana beliau menyelesaikan masalah putrinya sama suaminya. Beliau datang kepada Ali bin Abi Thalib, dibangunin Ali bin Abi Thalib. Dia tidur dan selendangnya terlepas sehingga ada debu di punggungnya Ali ya, karena Masjid Nabawi dulu nggak ada karpetnya, ya tanah cuma pasir seperti itu. Nabi bangunkan Ali dengan mengatakan alaihi salatu wassalam, qum aba turab ya, sambil diusap punggungnya, bangun wahai bapaknya debu. Bangun pakai warnanya debu. Jadi menyelesaikan masalah dengan tidak menanyakan masalah. Sudah, kayak nggak ada masalah. Lah ini apa? Akhirnya kan si menantu merasa diperhatikan sama mertuanya ya, nggak ada masalah. Jadi seperti itu, Ustaz. Kita kok sampai sini, Ustaz ya? Apa pertanyaan tadi? Tentang marah, Ustaz. Ketika suami sedang marah. Oh, ketika suami marah. Siap. Jadi seperti itu. Dan kita lihat ya, ini bagi para istri juga. Ketika suami marah, jangan ikut marah. Begitu pula ketika istri marah, suami jangan ikut marah. Kenapa? Marah itu seperti badai. Badai itu bisa menghancurkan masjid ini. Kita lihat badai itu bisa menghancurkan kapal yang besar. Tapi badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Nggak bisa. Jadi kalau antum, ya. Nah ini simpul tali ya. Badai sebesar apapun, simpul tali itu tidak akan terbuka. Yang ada dia hanya putus. Tapi masalah tidak selesai. Maka ketahuilah bahwasanya marah itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah marah. Ngangkat suara. Sampai Abu Bakar yang di luar rumah dengar. Akhirnya Abu Bakar mau masuk rumah. Sallallahu ala nabiyina wasallam ya. Minta izin masuk ke rumahnya Nabi SAW. Dikasih izin. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mau menggampar Aisyah.
Ini putrinya sendiri. Dia mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya binta Ummi Ruman. Wahai putrinya Ummu Ruman. Kira-kira antum kalau ada mertua mau gampar istri antum gimana?